Здравствуйте, меня зовут Anastasia Kharza. Saya dari program studi Rusia angkatan 2022 akan melaksanakan ujian akhir semester untuk mata kuliah Dinamika Hubungan Indonesia-Rusia. Pada pernyataan yang pertama, bagaimana Duta Besar Rusia Lyudmila Verbieva memandang situasi konflik antara Rusia dengan Ukraina. Pada kedua video tersebut, Verbieva memandang konflik antara Rusia dan Ukraina sebagai konsekuensi dari provokasi Barat, khususnya ekspansi NATO ke arah timur yang dinilai mengancam keamanan Rusia. Menurutnya, Rusia tidak menyerang tanpa alasan, melainkan melakukan operasi militer khusus untuk melindungi warga berbahasa Rusia di wilayah Donbas sejak 2014. Karena Donbas disebut mengalami penindasan dari pemerintah Ukraina. Pandangan ini konsisten dengan narasi resmi yang dinyatakan oleh pemerintah Rusia. Sebagai perwakilan diplomatik, pernyataan Verbieva bertujuan untuk membenarkan tindakan negaranya di mata publik internasional, termasuk di Indonesia. Ia mengabaikan fakta-fakta bahwa invasi besar-besaran Rusia ke wilayah Ukraina, serangan terhadap infrastruktur sipil, serta pelanggaran hukum internasional lainnya diakui secara luas oleh PBB dan mayoritas negara anggota. Dengan menyalahkan ekspansi NATO, Verbieva menggeser tanggung jawab dari tindakan agresif Rusia dan mengabaikan hak Ukraina sebagai negara merdeka untuk menentukan aliansi militernya sendiri. Bahkan, pernyataan bahwa Rusia hanya melindungi warga negara Donbas disebut sebagai justifikasi politik, meskipun banyak laporan independen menunjukkan bahwa invasi ini memiliki motif strategis dan ekspansionis. Dengan demikian, meskipun Verbieva menyampaikan argumen yang terdengar masuk akal dari sudut pandang Rusia, penilaiannya perlu kembali diuji secara kritis dalam konteks geopolitik yang lebih luas dan berdasarkan prinsip hukum internasional. Kemudian untuk bagian kedua, bagaimana Lyudmila Verbieva memandang situasi politik global dalam hal lingkungan strategis menjadi tempat terjadi konflik antara Rusia dengan Ukraina. Verbieva melihat konflik Rusia-Ukraina sebagai bagian dari ketegangan geopolitik global antara kekuatan Barat, khususnya Amerika Serikat dan NATO, melawan kepentingan strategis Rusia. Ia menilai bahwa dunia kini bersifat multipolar, tetapi masih didominasi oleh upaya Barat untuk mempertahankan hegemoninya, termasuk dengan mencampuri urusan dalam negeri negara lain seperti Ukraina. Rusia, menurutnya, bertindak defensif dalam menghadapi lingkungan internasional yang tidak adil. Namun, pandangan ini syarat dengan bias politik. Banyak pihak justru melihat Rusia sebagai aktor agresif yang memanfaatkan ketegangan global untuk memperluas pengaruh melalui kekuatan militer. Seperti dalam kasus aneksasi Crimea dan invasi ke Ukraina, menganggap konflik ini semata-mata sebagai akibat provokasi Barat, juga mengabaikan dinamika internal Ukraina, termasuk aspirasi rakyatnya untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO secara demokratis. Narasi Verbieva lebih mencerminkan strategi soft power Rusia untuk membentuk opini global, terutama di negara-negara non-barat seperti Indonesia. Oleh karena itu, pandangannya harus kembali disikapi secara kritis dan dipahami sebagai bagian dari diplomasi politik Rusia di tengah persaingan global. Untuk bagian ketiga tentang bagaimana Lyudmila Verbieva memandang hubungan Rusia-Indonesia dalam konteks konflik antara Rusia dengan Ukraina. Verbieva secara konsisten menunjukkan apresiasi yang tinggi terhadap sikap Indonesia dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina. Ia menilai bahwa Indonesia merupakan mitra yang strategis yang memiliki posisi seimbang dan independen dalam politik global. Verbieva menyambut baik keputusan Indonesia untuk tidak ikut dalam sanksi Barat terhadap Rusia dan tetap menjaga hubungan diplomatik serta kerjasama ekonomi, perdagangan, dan budaya. Bagi Verbieva, sikap Indonesia yang tidak memihak dianggap sebagai cerminan dari prinsip politik luar negeri bebas aktif yang bijak. Dan ia menilai bahwa hubungan bilateral kedua negara tetap solid meskipun dunia tengah mengalami tekanan geopolitik. Ia bahkan menekankan bahwa Rusia tetap membuka pintu untuk kerjasama di berbagai bidang dengan Indonesia tanpa menjadikan konflik sebagai penghalang. Namun, pandangan Verbieva ini perlu kembali dipahami sebagai bagian dari strategi diplomatik Rusia untuk mempertahankan dukungan atau setidaknya netralitas negara-negara Global South seperti Indonesia. Dalam situasi ketika Rusia mendapatkan tekanan internasional yang besar akibat invasinya ke Ukraina, mempertahankan hubungan positif dengan negara-negara non-barat menjadi sangat penting bagi citra dan kepentingan global Rusia. Pujian Verbieva terhadap sikap Indonesia sebetulnya lebih mencerminkan harapan Rusia agar Indonesia tidak mengikuti jejak negara-negara barat dalam mengisolasi Moskow. Dalam konteks ini, pendekatan Verbieva bersifat pragmatis, di mana Rusia berusaha merawat aliansi dan kerjasama strategis dengan negara-negara seperti Indonesia demi mencegah keterasingan total di panggung internasional. Sikap Verbieva menunjukkan adanya pemanfaatan isu kedaulatan dan non-intervensi sebagai nilai bersama yang menyatukan
Rusia dan Indonesia. Namun ini cukup paradoks mengingat tindakan Rusia terhadap Ukraina justru dianggap sebagai bentuk pelanggaran prinsip kedaulatan negara oleh banyak pihak. Meskipun Vorobyeva menggambarkan hubungan Rusia-Indonesia secara positif dan saling menghargai, pernyataannya dengan kepentingan politik luar negeri Rusia yang ingin mempertahankan pengaruh dan membentuk narasi alternatif terhadap dominasi Barat dalam opini publik internasional, termasuk Indonesia. Dan untuk bagian terakhir, bagian keempat tentang bagaimana pandangan kritis kami terhadap isu kedua wawancara di atas. Dalam kedua wawancara tersebut, Vorobyeva berusaha membingkai konflik Rusia-Ukraina sebagai akibat dari ekspansi NATO dan tekanan Barat, serta menekankan posisi Rusia yang dianggap sebagai korban geopolitik. Namun, pandangan ini terkesan sangat sepihak dan mengabaikan fakta bahwa tindakan militer Rusia telah menimbulkan krisis kemanusiaan serius dan pelanggaran kedaulatan Ukraina. Narasi Vorobyeva cenderung menolak kritik internasional dan menggambarkan Barat sebagai agresor utama, yang sebenarnya merupakan strategi diplomatik untuk membangun legitimasi dan dukungan terutama di kalangan negara-negara yang tidak ingin terjebak dalam polarisasi global. Sikap Rusia yang meminta negara lain seperti Indonesia untuk tetap netral juga bisa dipandang sebagai upaya melebahkan solidaritas internasional terhadap penegakan hukum internasional dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, wawancara ini perlu kembali dibaca dengan skeptis dan kritis dan diimbangi oleh sumber lain yang lebih objektif dan beragam. Untuk menjawab soal ini, saya menggunakan daftar referensi dari CNN News, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2022 sampai 2025 tentang pernyataan resmi terkait konflik Rusia-Ukraina, kemudian dari Mersheimer dari artikelnya di tahun 2014, Why the Ukraine Crisis is the West's Fault by Foreign Affairs. Dan ada pembahasan dari Steve Rosenberg di tahun 2025 ini, Hectic 2 weeks leaves Russia confident and peace in Ukraine feelings no closer. Dan ada kedua terakhir dari Sinder, The Road to Unfreedom, Russia, Europe, America, diterbitkan oleh New York dengan Team Dugan Books. Dan yang terakhir ada pernyataan dari United Nations General Assembly Resolutions on Ukraine. Terima kasih. Best regards, Anastasia.